Apakah agama Hindu merupakan agama yang berasal dari Yahudi? Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk ikuti bahasanya berikut ini. Ada teori yang menyebutkan bahwa agama Hindu memiliki kemungkinan asal-usul yang berkaitan dengan agama Yahudi. Teori ini berangkat dari hipotesis bahwa beberapa elemen dalam tradisi Hindu mungkin dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang migran atau pindah ya, dan memiliki kepercayaan monoteistik seperti yang ditemukan dalam Yahudi kuno. Dalam sejarah terdapat migrasi besar-besaran di wilayah Timur Dekat dan Asia Selatan yang kemungkinan terjadinya kontak budaya dan agama. Sebagai contoh, konsep monoteisme awal dari kisah penciptaan dalam Rigveda memiliki kemiripan filosofis dengan gagasan Tuhan dalam agama Yahudi. Kesamaan lainnya ditemukan dalam ritual keagamaan dan struktur sosial. Misalnya, sistem kasta dalam Hindu memiliki paralel dengan gagasan bangsa yang terpilih dalam Yahudi, meskipun dalam penerapan yang sangat berbeda. Selain itu, praktik korban persembahan atau yajna, nah ini dalam Veda awal memiliki kemiripan dengan sistem pengorbanan dalam Perjanjian Lama. Bahkan beberapa nama dalam istilah dalam bahasa Sanskerta memiliki kemiripan fonetik dengan istilah Ibrani kuno yang memunculkan spekulasi tentang pengaruh linguistik dan budaya di antara keduanya. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa agama Hindu mungkin mendapat pengaruh dari agama Yahudi, meskipun teori-teori ini sifatnya spekulatif dan kontroversial. Yang pertama adalah teori migrasi bangsa Smith ke India. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa bangsa Smith yang melahirkan tradisi agama Yahudi pernah bermigrasi ke wilayah India. Kontak ini diduga terjadi melalui perdagangan atau migrasi besar-besaran selama ribuan tahun sebelum Masehi. Dalam teori ini, elemen monoteisme dan gagasan ketuhanan dalam teks Veda awal diklaim memiliki pengaruh dari tradisi Smith. Yang kedua adalah teori kesamaan ritual persembahan. Ada kemiripan antara ritual pengorbanan dalam agama Yahudi seperti korban hewan yang dilakukan di bait suci dengan konsep yajna dalam agama Hindu Weda. Beberapa ahli percaya bahwa ritual ini menunjukkan adanya pengaruh lintas budaya, meskipun pengorbanan dalam Hindu kemudian berkembang menjadi lebih simbolis. Yang ketiga adalah kemiripan cerita dan nama. Beberapa sarjana menunjukkan bahwa nama-nama tertentu dalam teks Hindu seperti Brahma memiliki kemiripan fonetik dengan Abraham, figur penting dalam agama Yahudi. Meskipun ini bisa saja kebetulan, teori ini sering digunakan untuk mendukung gagasan bahwa ada hubungan budaya antara kedua tradisi. Sebagian besar ahli agama dan sejarah lebih cenderung menganggap Hindu sebagai tradisi asli anak benua India yang berkembang secara mandiri. Perbedaan besar dalam teologi dan praktik ritual membuat teori ini sulit dibuktikan. Selain itu, kemiripan linguistik atau ritual yang disebutkan sering dianggap sebagai hasil kontak budaya umum, bukan pengaruh langsung agama Yahudi terhadap Hindu. Kemiripan antara beberapa nama, tokoh, dan kisah dalam agama Hindu dan tradisi Abrahamik memang sering menjadi bahan diskusi dan spekulasi di kalangan sejarawan, teolog, dan ahli linguistik. Berikut ini adalah analisis mengenai poin-poin tersebut. Abraham dan Brahma. Nama Abraham dalam tradisi Yahudi dan Brahma dalam Hindu memiliki kemiripan fonetik yang mencolok. Selain itu, istri Abraham, yaitu Sarah,
memiliki nama yang mirip dengan Saraswati yang dalam Hindu merupakan pasangan Brahma dan Dewi pengetahuan. Meski tampak kebetulan, hubungan ini sering dijelaskan melalui beberapa teori. Hipotesis akar linguistik Indo-Semitik. Ada kemungkinan bahwa bahasa Semitik dan Indo-Eropa, termasuk Sanskerta, memiliki akar linguistik yang sama atau dipengaruhi melalui kontak kebudayaan kuno. Kemudian paralelisme budaya. Nama-nama tersebut bisa saja berkembang secara independen, tetapi kemiripan muncul karena kebutuhan manusia untuk menggunakan istilah universal dalam menyebut figur ketuhanan atau peran spesifik dalam mitos mereka. Migrasi dan penyebaran mitos. Jika ada migrasi atau kontak antara kelompok Semit kuno dan penduduk Asia Selatan, pertukaran ide dan nama bisa saja terjadi. Yang kedua, Manu dan Nuh atau Noah. Manu dalam tradisi Hindu dianggap sebagai leluhur manusia setelah banjir besar dalam kisah yang terdapat dalam Satapatha, Brahmana, dan Matsya Purana. Manu menyelamatkan umat manusia dengan membangun kapal yang sangat mirip dengan kisah Nuh dalam agama-agama Abrahamik. Beberapa teori menjelaskan kesamaan ini, yaitu mitos banjir universal. Banyak budaya kuno di dunia memiliki kisah banjir besar seperti mitos Gilgamesh di Mesopotamia. Ini menunjukkan bahwa pengalaman lokal terhadap bencana banjir besar mungkin telah diabadikan dalam mitos secara paralel oleh berbagai peradaban. Kemudian interaksi budaya. Jika ada kontak antara bangsa-bangsa kuno di Timur Tengah dan Asia Selatan, kisah ini bisa saja menyebar dan diadaptasi ke dalam konteks lokal masing-masing budaya. Kesamaan mitos banjir. Kisah banjir besar dalam Hindu, agama Abrahamik, dan tradisi Mesopotamia seringkali mencakup elemen-elemen berikut. Seorang tokoh yang dipilih untuk menyelamatkan kehidupan, yaitu Manu, Nuh, Utnapishtim dalam Gilgamesh. Kemudian ada perahu atau kapal besar sebagai alat penyelamat. Ada lagi intervensi dari Tuhan atau para dewa. Nah, ini kesamaannya bisa dilihat dan disebabkan oleh ingatan kolektif. Jika bencana banjir besar pernah terjadi di masa lalu, ingatan kolektif tentang peristiwa ini mungkin terabadikan dalam mitologi berbagai peradaban. Penyebaran cerita. Wilayah Mesopotamia Timur Tengah dan Asia Selatan ini saling terkait melalui rute perdagangan kuno, memungkinkan kisah atau mitos untuk menyebar. Kesamaan antara nama Manu dan mitologi Hindu dan Nuh dalam tradisi agama Abrahamik memang sangat menarik ya, dan sulit dijelaskan hanya sebagai kebetulan belaka. Beberapa teori dapat membantu memahami mengapa kedua nama ini terdengar mirip dan mengapa tokoh-tokoh ini memiliki peran yang sama dalam kisah banjir besar. Kalau kita membahasnya tentang akar linguistik yang sama, nah ini ada hubungan ya di dalam hal protobahasa. Ada teori bahwa bahasa Sanskerta yang melahirkan mitologi Hindu dan bahasa Semitik yang digunakan dalam tradisi Yahudi mungkin berbagi akar dalam konteks migrasi manusia purba. Dalam kasus ini, nama Manu dan Noah mungkin berasal dari akar kata kuno yang serupa. Kemudian dalam Sanskerta, Manu berakar pada kata man yang artinya berpikir, yang juga menjadi akar kata untuk manusia atau manava. Dalam bahasa Semitik, Noah berasal dari akar kata Ibrani Noeh yang berarti istirahat atau kenyamanan. Meskipun artinya berbeda, pelafalan yang mirip dapat menunjukkan adanya hubungan linguistik purba. Kemudian kesamaan peran dalam narasi banjir.
Manu dan Nuh adalah figur yang dipilih untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran total akibat banjir besar. Kesamaan ini bisa jadi mencerminkan pengalaman kolektif manusia di zaman purba ya terhadap bencana alam yang nyata. Dalam tradisi Hindu, Manu dikenal sebagai Prajapati atau leluhur manusia dan pendiri hukum moral atau dharma. Dalam agama Abrahamik, Nuh dianggap sebagai pendiri peradaban manusia pasca banjir. Kedua figur ini memiliki fungsi yang serupa sebagai penyelamat peradaban dalam konteks bencana global. Berikutnya adalah pengaruh dan penyebaran mitos. Dalam teori penyebaran mitologi, ada kemungkinan bahwa mitos banjir besar memiliki asal yang sama, yaitu Mesopotamia, tempat kisah banjir dalam epos Gilgamesh pertama kali tercatat. Dari sini cerita tersebut mungkin menyebar ke India dan Timur Tengah, diadaptasi ke dalam tradisi Hindu dan Yahudi. Nama Manu dan Nuh ini bisa saja berasal dari tokoh yang sama, tetapi berkembang menjadi bentuk berbeda sesuai dengan budaya masing-masing. Dan dalam rute perdagangan kuno antara Mesopotamia, India, dan Timur Tengah, pertukaran ide, mitos, dan nama mungkin sangat bisa jadi terjadi. Kemudian simbolisme nama. Nama Manu dalam Hindu terkait dengan manusia secara umum, menunjukkan hubungan erat dengan manusia yang ia selamatkan. Nama Nuh dalam tradisi Yahudi mencerminkan makna simbolis kenyamanan atau istirahat yang sesuai dengan tugasnya membawa kehidupan baru pasca bencana. Simbolisme ini menunjukkan bahwa kedua nama mungkin dirancang untuk mencerminkan peran tokoh tersebut dalam narasi, bukan sekedar nama historis. Secara historis, pengaruh Mesopotamia terhadap agama-agama di Asia Selatan termasuk Hindu lebih mungkin terjadi dibandingkan pengaruh langsung dari agama Yahudi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti hubungan geografis dan perdagangan. Mesopotamia sebagai pusat peradaban awal memiliki hubungan perdagangan dan migrasi yang kuat dengan lembah Indus, wilayah di mana peradaban awal India berkembang. Melalui jalur sutra dan rute perdagangan maritim, gagasan, teknologi, dan budaya dari Mesopotamia dapat dengan mudah mencapai Asia Selatan. Sebaliknya, agama Yahudi muncul relatif lebih belakangan sekitar 1200 sebelum Masehi, sehingga kontak langsung dengan tradisi Hindu yang sudah lebih tua kurang mungkin terjadi. Alasan berikutnya adalah kemiripan mitos dan simbolisme. Mitos banjir besar, kisah banjir yang pertama kali tercatat di Mesopotamia dalam epos Gilgamesh dan kemungkinan menyebar ke wilayah lain melalui perdagangan atau migrasi. Kisah Manu dalam Hindu mungkin memiliki akar yang sama dengan mitos Mesopotamia ini, lebih dari sekedar pengaruh Yahudi. Kemudian konsep pengaruh keagamaan awal. Mesopotamia memperkenalkan gagasan seperti dewa yang mewakili elemen alam yang mirip dengan dewa-dewa Weda dalam Hindu. Banyak dewa Hindu awal ini memiliki paralel dengan dewa Mesopotamia seperti Indra atau dewa hujan yang memiliki kemiripan fungsi dengan dewa Mesopotamia seperti Marduk. Alasan yang ketiga adalah pengaruh linguistik dan budaya. Beberapa istilah linguistik dalam Veda seperti nama Manu dapat memiliki akar yang mirip dengan nama atau konsep dalam bahasa Mesopotamia kuno. Namun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa konsep ini berasal dari agama Yahudi yang lebih muda dibandingkan tradisi Hindu Veda. Yang keempat adalah faktor waktu kemunculan agama Yahudi. Agama Yahudi mulai berkembang setelah sekitar 1200 sebelum Masehi, sementara Weda ini sebagai teks utama Hindu awal sudah mulai ditulis sekitar 1500 sampai 1200 sebelum Masehi. Dengan demikian, agama Yahudi kemungkinan tidak mempengaruhi tradisi Hindu awal. Sebaliknya, jika ada pengaruh, itu lebih mungkin berasal dari tradisi yang lebih tua seperti Mesopotamia.
Salah satu karakteristik utama agama Hindu adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk mengakomodasi berbagai tradisi, ide, dan kepercayaan, termasuk dari budaya lain. Hal ini membuatnya menjadi sistem agama yang sangat dinamis dan terus berkembang. Beberapa pertimbangan terkait pengaruh eksternal terhadap Hindu, terutama dari Mesopotamia atau agama-agama lain, meskipun teks utama Hindu yaitu Veda sudah mulai ditulis, itu karena yang pertama, teks Veda tidak final pada awal penulisan. Tradisi lisan, teks Veda awalnya diwariskan secara lisan selama berabad-abad sebelum akhirnya ditulis sekitar 1500 sampai 1200 sebelum Masehi. Selama periode ini kemungkinan ada adaptasi dan modifikasi sesuai dengan teks budaya dan kontak dengan peradaban lain. Kemudian pengaruh Pasca-Veda. Tradisi Hindu Pasca-Veda ini termasuk epik seperti Mahabharata dan Ramayana, serta teks filosofis seperti Upanishad dan Puranas menunjukkan integrasi banyak gagasan yang mungkin berasal dari kontak dan budaya luar termasuk Mesopotamia, Persia, atau bahkan Yahudi pada periode belakangan. Yang kedua, kemungkinan Hindu mengakomodasi sekte-sekte yang lainnya. Hindu tidak memiliki satu kitab suci atau dogma yang kaku sehingga memungkinkan inklusi berbagai gagasan. Nah, sebagai contoh, gagasan tentang Brahma atau realitas tertinggi dalam Upanishad memiliki kemiripan dengan konsep monoteistik yang berkembang di Mesopotamia dan kemudian dalam agama Abrahamik. Kemudian tradisi-tradisi lokal India seperti pemujaan dewi atau roh alam juga dimasukkan ke dalam kerangka Hindu yang lebih besar. Dan pengaruh dari Zoroastrianisme atau agama Persia kuno juga mungkin terlihat dalam konsep dualisme moral yang muncul dalam beberapa teks Hindu. Alasan yang ketiga adalah interaksi dengan peradaban lain. Hindu tidak berkembang dalam isolasi. India adalah titik pertemuan berbagai budaya melalui jalur perdagangan darat dan laut, yaitu Mesopotamia, Persia, dan bahkan Yunani melalui invasi Alexander Agung. Semuanya meninggalkan jejak pada tradisi keagamaan dan filosofis India. Sebagai contoh, gagasan karma dan reinkarnasi mungkin mengalami perkembangan lebih lanjut melalui interaksi dengan filsafat luar. Alasan yang keempat adalah agama Hindu bersifat sinkretik. Keberhasilan Hindu bertahan dan berkembang selama ribuan tahun adalah kemampuannya untuk mengadopsi ide-ide baru dan menjadikannya bagian dari tradisi yang sudah ada. Hal ini berbeda dengan agama-agama yang memiliki struktur dogmatis lebih ketat seperti Yahudi atau Kristen awal. Sebagai contoh, pengaruh Buddhisme dan Jainisme yang berkembang di India tidak hanya ditolak tetapi juga diintegrasikan ke dalam kerangka Hindu melalui pengakuan Buddha sebagai salah satu avatara Wisnu. Hindu tidak memiliki satu pendiri atau satu kitab suci utama seperti agama-agama Abrahamik. Sebaliknya, Hindu adalah tradisi yang berkembang selama ribuan tahun di wilayah anak benua India, mencakup berbagai kepercayaan lokal, filosofi, dan praktik spiritual. Ini menjadikannya lebih sebagai sanatana dharma atau jalan hidup abadi daripada agama dogmatis yang kaku. Kemampuan Hindu untuk mengakomodasi ide baru justru mencerminkan sifatnya yang inklusif dan adaptif. Dalam pandangan ini, Hindu bukanlah sistem kepercayaan yang diselewengkan, tetapi berkembang secara organik dengan memasukkan berbagai gagasan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan spiritual masyarakat di berbagai zaman. Kemampuan Hindu untuk berkembang ini memang menunjukkan bahwa unsur-unsur agama ini berasal dari pengalaman manusia terhadap realitas dan pencarian makna hidup. Namun hal ini tidak berarti meniadakan kemungkinan adanya wahyu ilahi sebagai inti ajarannya. Dalam tradisi Hindu, Veda dianggap sebagai wahyu atau sruti yang didengar oleh para resi dalam keadaan meditasi mendalam.
Yang berkembang kemudian adalah tafsir dan adaptasi dari ajaran ini melalui berbagai teks seperti Upanishad, Purana, dan epik seperti Mahabharata dan Ramayana. Proses ini juga terlihat dalam agama lain termasuk agama Abrahamik di mana interpretasi ajaran inti seringkali dipengaruhi oleh budaya, konteks historis, dan kebutuhan zaman. Ada kemungkinan juga bahwa Hindu awalnya memiliki ajaran inti yang lebih sederhana atau monoteistik seperti yang terjadi dalam beberapa himne Rigveda yang berbicara tentang satu realitas tertinggi. Dan juga seiring berjalannya waktu, ajaran ini mungkin berkembang menjadi sistem politeistik dan ritualistik yang kompleks, dipengaruhi oleh tradisi lokal dan interaksi dengan budaya lain. Hindu memandang Tuhan dengan cara yang sangat fleksibel. Tuhan dapat bersifat personal seperti Wisnu atau Shiva, atau impersonal seperti Brahman dalam filosofis atau Advaita. Ini menunjukkan bahwa Hindu mungkin bukan hanya tentang ritual atau penyembahan, tapi juga pencarian filosofis mendalam tentang hakikat realitas. Dalam kerangka ini, memasukkan berbagai gagasan bukan dianggap penyimpangan, melainkan refleksi dari keinginan untuk memahami Tuhan atau realitas dalam berbagai cara. Perspektif ini memungkinkan Hindu untuk tetap relevan dan diterima oleh masyarakat yang berbeda. Penyembahan sapi dalam agama Hindu memiliki akar yang sangat tua, meskipun tidak selalu dianggap sebagai penyembahan dalam arti agama-agama lain yang menyembah dewa-dewa atau objek tertentu. Penyembahan terhadap sapi lebih berkaitan dengan simbolisme atau penghormatan atau juga nilai-nilai yang terkait dengan sapi dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Hindu. Penyembahan atau penghormatan terhadap sapi dapat ditelusuri kembali di zaman Weda sekitar 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Dalam Rigveda, salah satu teks Veda tertua, sapi disebutkan sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran. Sapi, khususnya sapi jantan, merupakan simbol yang penting dalam ritual dan pemujaan Veda karena peranannya dalam kehidupan sehari-hari seperti sumber susu, kekuatan fisik untuk bertani, dan bahkan sebagai alat pembayaran atau hadiah yang dikenal sebagai godan atau sapi sebagai harta. Dalam Rigveda, sapi sering disebut sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran. Beberapa himne di dalam Rigveda menggambarkan sapi sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan. Bahkan ada istilah Aditi atau Dewi Ibu yang melahirkan dunia yang sering dikaitkan dengan sapi sebagai simbol kelimpahan. Konsep mengenai penghormatan terhadap sapi berlanjut, misalnya dalam Chandogya Upanishad, sapi dikaitkan dengan filosofis yang mendalam sebagai simbol dari Brahman atau entitas tertinggi dan Atman atau jiwa individu yang mencerminkan kesatuan dalam alam semesta. Penyembahan atau penghormatan terhadap sapi terus berkembang dalam berbagai tradisi Hindu meskipun bukan sebagai bentuk penyembahan literal seperti dewa-dewa. Dan ini dikaitkan dengan alasan-alasan ya bahwa sapi itu sebagai sumber kehidupan, simbol dharma. Kemudian ada juga hubungannya dengan Dewa Wisnu dalam mitologi Hindu. Ini juga memiliki hubungan dengan sapi ya sebagai simbol kelimpahan. Ada kemungkinan bahwa beberapa ide dalam tradisi Hindu termasuk penghormatan terhadap sapi dapat dipengaruhi oleh interaksi budaya dan perdagangan dengan peradaban lain termasuk Mesir kuno. Namun ada perbedaan penting dalam konteks keagamaan dan sosial yang perlu dipertimbangkan untuk memahami apakah tradisi penghormatan terhadap sapi dan Hindu mendapatkan pengaruh dari Mesir kuno. Nah, di Mesir kuno ini ada penghormatan yang signifikan terhadap berbagai hewan, terutama hewan yang dianggap sakral atau sebagai perwujudan dewa-dewa tertentu. Misalnya, sapi jantan sering dikaitkan dengan Dewa Apis yang merupakan representasi hidup dari Dewa Petah dan dianggap sebagai hewan yang membawa berkah dan kemakmuran.
Apis dihormati dalam ritual dan sering dipandang sebagai hewan yang suci dengan pengorbanan ritual yang dilakukan untuk menghormatinya. Selain itu, Mesir kuno juga memiliki banyak simbolisme hewan-hewan yang lainnya seperti kucing dan yang lainnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam tradisi Hindu, sapi dihormati lebih karena kontribusinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyediakan susu dan sebagai simbol pengorbanan tanpa pamrih. Dalam Rigveda, sapi sudah dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kekayaan. Dalam peradaban Mesopotamia dan Persia serta Mesir kuno, memang memiliki beberapa pengaruh pada perkembangan di agama dan budaya Asia Selatan termasuk India. Hubungan antara India dan Mesopotamia dapat dilihat dalam adopsi beberapa ide atau praktek tertentu dalam mitologi dan ritual. Namun penghormatan terhadap sapi dalam Hindu cenderung lebih berkembang dari budaya lokal India yang sudah ada sebelumnya. Itu tadi bahasan kita untuk kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini.